Yo, halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Reinkarnasi Kultivator Jenius part kelima. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di part sebelumnya, Saokun berkata bahwa ia mengenal sosok Baba. Namun sosok Baba tersebut tidaklah mengenal Saokun. Dan Saokun menjelaskan bahwa dirinya adalah Saokun dari keluarga Yang dan berasal dari kota Xingcheng. Saokun menjelaskan bahwa wajar saja Baba tidak mengenalinya, namun semua orang tentu saja mengenali sosok Baba. Saokun pun menjelaskan bahwa Baba adalah seorang petarung jalanan yang legendaris dan telah mengalahkan petinju hitam dari klub malam pertempuran legendaris bawah tanah Juzo. Dan jika berani macam-macam dengan sosok Baba, tentu orang itu akan menyesalinya dan kemungkinan saja bisa terbaring 3 hari. Jadi jangan pernah berani untuk menyinggung sosok Baba, ucap Saokun sambil menjelaskan sosok Baba kepada para tamu dan guru. Mendengar penjelasan dari Saokun, semua orang di dalam ruangan terlihat takut disertai dengan kepanikan. Mereka pun saling bertanya solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Saokun berbicara dengan lembut kepada Baba, menanyakan tentang masalah apa yang terjadi, sehingga membuat Baba tersinggung dan sangat marah. Sambil menunjuk kepada gadis yang menjerit, Baba menjelaskan bahwa gadis itu adalah pelayan di kafe, dan Baba hanya memintanya untuk menemani minum-minum. Namun bukannya mengiyakan ajakan Baba, akan tetapi gadis itu menolak disertai melukai teman dari Baba. Tidak mau menerima resiko, Saokun pun membenarkan Baba dan menyalahkan gadis tersebut dan menyuruh gadis itu untuk meminta maaf serta membayar biaya pengobatannya. Sambil mengusap air matanya, gadis itu menjelaskan kebenaran yang sebenarnya terjadi, bahwa ia adalah siswi pekerja paruh waktu yang baru saja bekerja. Dan para pria hidung belang tersebut mencoba untuk menggodanya. Mendengar pernyataan siswi yang menyudutkan Baba, Guru Ma pun memarahi gadis tersebut dan menyuruhnya agar segera meminta maaf dan langsung pergi kembali menemani Baba minum-minum. Anjay ini gurunya, malah disuruhnya jualan surabi, kan gak habis pikir boy, di luar Naila sekali. Di sisi lain, Baba sudah merasa bosan menunggu lama. Menurutnya, gadis tersebut tidaklah harus meminta maaf kepadanya, namun hanya perlu kembali untuk menemani ke bar dan minum-minum bersamanya. Semua pun tegang melihat Baba yang sudah tidak bisa menahan emosi, dan Saokun nampak ragu untuk memberikan gadis itu kepada Baba. For your informasi nih ya Sabreker, gadis itu adalah murid mereka. Jadi menurut gadis itu tempat ia berlindung udah tepat, karena seisi di dalam ruangan itu adalah gurunya. Lalu Baba melihat sikap Saokun seperti melindungi gadis tersebut, sehingga hal tersebut membuatnya marah dan mengancam bahwa mereka semua tidak ada yang boleh keluar dari ruangan ini. Saokun pun tidak kuat melihat emosi Baba yang memuncak. Ia akhirnya takut dan mendekati Baba, serta meyakinkan Baba bahwa memang gadis tersebut pasti akan menemani mereka di bar. Tanpa basa-basi dan terlihat takut kepada Baba, akhirnya Saokun mengusir gadis itu dari ruangan dan memaksanya untuk menemani Baba. Nampak tak terlihat seperti guru, Saokun malah berkata bahwa gadis itu harus bisa membuat Baba puas. Dan guru yang lainnya pun mendukung Saokun. Mereka memaksa gadis itu untuk pergi menemani Baba di bar. Namun gadis itu merasa tidak ada yang membelanya, sehingga ia berusaha untuk melarikan diri. Namun teman Baba menahannya. Yap,
Di saat inilah sosok MC kita yang OP badai ini muncul seperti para MC-MC lainnya, datang saat dibutuhkan. Siapa lagi kalau bukan Lee? Lee pun menghempaskan badan pria yang menahan gadis tersebut. Bukannya didukung atau dipuji karena udah ngebela itu anak, Lee malah dicemooh sama para guru lainnya, terutama oleh Suwang. Suwang memarahi Lee karena menurut Suwang tindakan Lee akan membuat Baba marah, dan hal tersebut bisa berdampak kepada semua yang ada di ruangan ini. Namun dengan tegas Lee berkata bahwa semuanya harus diam, dan menurut Lee tidak ada yang pantas untuk berbicara selain dirinya. Serta Lee pun dengan tegas bertanya kepada Baba, "Hei, apakah kamu yang mereka sebut Jiba?" Sambil melipat kedua tangannya, Lee mengatakan bahwa semua murid yang ada di sini adalah di bawah perlindungannya, dan anak buah Babalah yang merayu muridnya. Menurut Lee, yang seharusnya meminta maaf adalah Baba beserta teman-temannya. Inikah yang diajarkan garis keturunanmu setelah 1000 tahun berlalu? Benar-benar sangat menjijikkan, ucap Lee yang terlihat sangat kesal. Namun nampak terlihat Lee yang nyerocos, tapi yang panik ketakutan adalah Saokun. Kelihatan banget tuh kepanikan dan kucurnya si Saokun. Sambil menjerit dan marah-marah, Saokun menanyakan apakah kepala dan otak Lee tertukar dengan keledai, dan menyuruh Baba untuk bercinta dengan dirinya sendiri. Dan Saokun menyuruh Lee untuk meminta maaf kepada Baba. Menurut Saokun, tindakan Lee itu akan membuat mereka semua yang ada di dalam ruangan menjadi terancam. Para guru pun semuanya meneriaki Lee agar cepat memohon meminta maaf kepada Baba. Dan jangan sampai hanya cuma karena satu siswi bodoh itu bisa membuat semuanya terkena masalah. Mendengar hujatan para guru, Baba tertawa terbahak-bahak. Bagaimana tidak? Seorang guru kurus kerempeng berusaha menjadi pahlawan. Alih-alih dibela oleh para guru lainnya, malah seorang pahlawan dihujat karena salah pilih lawan. Baba pun mengatakan kepada Lee, karena Lee yang ingin menjadi pahlawan, maka ia akan meladeni Lee terlebih dahulu. Dan seketika Baba menengok ke belakang, dan ternyata itu adalah kode di mana ia menyuruh kedua teman-temannya untuk menyerang Lee. Dengan sigap kedua teman Baba itu pun berusaha menyerang Lee. "Awas," ucap kawan Lee, dan plak, ternyata dengan satu gerakan tangan seperti gerakan tamparan, dua teman Baba tersebut langsung jatuh menghantam lantai, dan terlihat wajah memar dari kedua pria itu. Masih dengan ekspresi senyum, Baba berkata bahwa ternyata Lee adalah seorang seniman bela diri. Tidak heran bahwa Lee sangatlah berani menantangnya. Selanjutnya, Baba pun mengutus salah satu teman petarungnya yang dijuluki dengan julukan Wolf. Baba memerintahkan Wolf untuk memberikan Lee pelajaran tentang seni bela diri yang sebenarnya. Dengan senang hati, ucap Wolf yang sangat percaya diri. Wolf pun terbang dan berusaha menerjang Lee dengan jurusnya. Masih dengan sikap yang santai, Lee menangkap kaki Wolf dengan santainya, dan juga menganggap Wolf hanyalah seorang jangkrik, dan jangkrik tidak akan bisa melawan kekuatan absolut yang ia miliki. Sambil menggenggam kaki Wolf, Lee mengayunkannya dan melemparkan Wolf hingga menabrak meja. Semua para guru yang melihat kejadian itu pun terkejut. Mereka kaget bukan karena kagum, namun sosok Lee yang terkenal lemah berbeda jauh dengan Lee yang sekarang, terutama Suwang. Menurut Suwang, apa yang telah terjadi kepada Lee sehingga Lee menjadi sosok yang kuat. Lalu di sisi lain, Baba heran karena Wolf adalah seorang tentara bayaran, dan Wolf sudah sangat sering turun ke medan perang. Wolf adalah seorang yang sangat dikagumi dalam kemiliteran. Mengapa Wolf tidak bisa menahan serangan dari Lee? Hal itu membuat Baba menjadi heran, dan ia bertanya-tanya tentang sosok Lee yang sebenarnya.
Sambil tersenyum, Lee berkata kepada Baba dan yang lainnya tentang kekuatan yang ia tunjukkan itu apakah sudah cukup. Dan selanjutnya Lee meminta agar mereka lebih serius lagi. Berbeda dari sebelumnya, Baba nampak terlihat sedikit panik dan mengeluarkan keringat. Namun ia masih berdalih bahwa Lee hanyalah sedikit mampu menjaga diri. Nampak Baba memberikan kode kepada anak buahnya yang berada di luar. Dan hal itu pun membuat semua gerombolan anak buahnya masuk membawa senjata tajam bersiap menyerang Lee. Lee terlihat tetap tenang walaupun para musuhnya mengelilingi Lee. Kerusuhan di dalam ruangan itu pun tidak dapat dihindari lagi. Para guru bergegas untuk pergi meninggalkan ruangan dan membiarkan Lee menyelesaikan semuanya sendirian. Baba yang sudah sangat kesal karena teman-temannya telah dihajar memberikan perintah agar cepat untuk menghabisi Lee. Semua para anak buah Baba pun langsung menuruti perintah Baba dan mereka langsung menyerang Lee secara bersamaan. MC songong kita yang bukannya berusaha melindungi diri ataupun bertahan, ia malah mengambil sebatang rokok dan menghidupkannya tanpa memperdulikan sekelilingnya dan duar. Semua para musuh itu pun terhempas kencang tanpa perlawanan. Kemungkinan ini kalau di One Piece ibaratkan haki raja guys. Diem aja bisa membuat musuhnya pingsan. Sambil berjalan dan memegang sebatang rokok, Lee berkata bahwa hanya serangan saja tidak akan bisa menyentuhnya karena aku adalah yang mulia raja. Para guru yang kucur itu pun melihat kejadian yang sangat di luar nalar dan tidak habis pikir. Bagaimana tidak, Lee yang statusnya hanyalah seorang guru lemah bisa mengalahkan musuh sebanyak itu tanpa terluka sedikit pun. Baba pun sontak terkejut karena semua orang yang direkrut olehnya adalah pasukan khusus, yang dimana satu pasukan khusus dapat melawan 10 orang dengan sangat mudah. Dan saat ini Baba membawa lebih dari 20 orang pasukan khusus, dan 20 orang pasukan khusus itu tidak bisa melawan satu orang pun. Hal itu pun sangatlah mustahil menurut pengalaman dari Baba. Dan Lee pun sampai tepat berada di depan Baba. Lee menendang pundak Baba dengan satu kakinya sambil mengatakan bahwa Baba adalah serangga. Dan jika seekor serangga itu masih mau menunjukkan sesuatu hal lain, Lee pun menunggu pertunjukan selanjutnya dari Baba. Dan jika tidak bisa melakukan apa-apa, tunduklah kepada tuanmu, ucap Lee kepada Baba. Tidak sadar akan posisinya, Baba malahan berkata bahwa Lee mungkin tidak akan bisa bergerak melawan gurunya. Mendengar ucapan Baba, Lee merasa tertarik. Lee berkata bahwa apakah serangga kecil seperti Baba masih memiliki hal menarik yang dapat menghiburnya. Dan Lee segera menyuruh Baba agar cepat memanggil gurunya untuk menyelamatkan dirinya. Dan Lee pun menambahkan bahwa jangan membuat ia kecewa karena ia masih cukup menikmati melihat orang yang menghadapinya merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Mendengar kesempatan yang diberikan oleh Lee, Baba langsung menelpon seseorang yang belum kita ketahui identitasnya. Setelah percakapan telepon selesai, ia akhirnya kembali tersenyum dan berkata kepada Lee bahwa orang yang ia panggil adalah orang terkuat di Chuzo, dan menurut Baba ia adalah seseorang yang bisa dikatakan pemilik kota Chuzo. Menurut Baba, Lee saat ini dalam masalah besar, dan walaupun Lee adalah orang yang kuat, namun di mata mereka semua orang adalah bidak untuk dimanfaatkan. Dan Lee bukanlah siapa-siapa di mata orang ini. Siapakah orang ini yang Baba maksud? Apakah kultivator master ataukah orang yang Lee kenal? Tunggu aja ya Subbreaker dan tonton terus. Oke, lanjut. Baba pun menambahkan jika saat ini Lee mau menghormatinya
dan memanggilnya kakak, lalu meminta maaf kepada semua teman dan anak buahnya. Dan Baba berjanji akan memaafkan segala tindakan Lee yang sudah ia lakukan. Ia juga berjanji akan menjaga Lee agar memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, dari sudut pandang Bang Kim, Baba ini berpikir bahwa orang yang ia telepon tadi untuk datang membantunya adalah orang yang sangat hebat. Dan tentunya pasti Lee bakalan gak berkutik di hadapan orang tersebut. Makanya Baba tiba-tiba kasihan sama Lee. Dan ada kemungkinan juga Baba ini tertarik buat ngejadiin Lee ini anak buahnya. Dari sekian banyak peringatan Baba kepada Lee tersebut, Lee masih dengan kepercayaan dirinya yang setinggi langit. Lee mengatakan kepada Baba agar cepat sadar karena Baba sudahlah kalah dan ia tidak bisa lagi mengelak. Malah Baba meminta Lee untuk memanggilnya kakak. Sedangkan status Baba yang kini sudah hina karena dikalahkannya. Sambil memasang muka merah karena ucapan Lee, Baba hanya bisa menyarankan Lee agar tidak menyesal karena sudah mempersulit dirinya. Dan nampak dari kejauhan sosok wanita datang bersama pengawalnya. Dan itu adalah Nona Chu, cucu dari kakek Xiao Su. Nona Chu, kamu akhirnya datang ke sini, ucap Baba sambil menyambut kedatangan Nona Chu. Tanpa basa-basi, Baba langsung menunjukkan orang yang telah kurang ajar kepadanya. Baba menunjuk Lee, namun Lee hanya terdiam sambil melipat tangannya. Dia adalah orang yang berani melawan keluargamu Nona Chu, ucap Baba. Namun Nona Chu mengabaikan Baba dan ia segera mendatangi Lee sambil membusungkan dada. Chu meminta maaf kepada Lee karena telah terlambat datang ke acara pertemuan ini. Semua orang pun terkejut, terutama Suang. Mereka terheran-heran melihat orang nomor satu di kota Chu memanggil Lee sebagai guru yang bukanlah siapa-siapa. Lee pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan ia pun mengajari Nona Chu dengan mengatakan bahwa muridnya, yaitu Nona Chu, harus melihat Lee yang akan mengajari tentang sifat manusia. Sambil menunjuk ke arah Baba, Lee mengatakan bahwa seorang pria itu berusaha menggoda muridnya dan mengejar muridnya sampai kemari dan memaksa muridnya menjadi wanita penghibur. Lee bertanya kepada Nona Chu apakah tindakan itu ilegal. Baba yang mendengar pernyataan Lee pun sontak kaget dan juga panik karena ia menelpon Nona Chu dengan tujuan agar bisa memberikan pelajaran kepada Lee. Namun hal yang terjadi malah sebaliknya sangat berbeda. Ia malah terlihat seperti orang jahat di hadapan Nona Chu. Baba pun langsung berusaha untuk mengklarifikasi kejadian sebenarnya dari percakapan mereka. Nampak Baba memanggil Nona Chu dengan sebutan saudara. Nah, ada kemungkinan mereka berdua ini bersaudara guys. Tapi kita masih belum tahu sebatas apa. Yuk lanjut. Mendengar penjelasan dari gurunya yaitu Lee, Nona Chu sontak marah. Ia berkata kepada Baba bahwa anjing dari Baba lebih baik darinya. Dan Baba telah membuat Chu merasa jijik. Dan Nona Chu mengancam Baba jangan pernah menyinggung gurunya. Mendengar pernyataan tegas dari Nona Chu, Baba sontak terkejut dan langsung bersujud kepada Nona Chu. Baba memohon ampun dan ia tidak tahu bahwa Lee mempunyai hubungan dengan Nona Chu. Namun dalam hatinya Baba masih saja heran bagaimana bisa orang segila itu bisa menjadi guru dari Nona Chu. Melihat Baba yang bersujud memohon ampun, Nona Chu langsung menegur dan memerintahkan Baba untuk menampar dirinya sendiri. Dan seketika Baba beserta bawahannya serempak menampar diri mereka dengan sendirinya. Nona Chu pun langsung meminta maaf kepada Lee atas tindakan sembrono dari keamanan keluarga mereka. Dan Nona Chu memohon ampun kepada Lee agar para pegawainya dapat dimaafkan. Nona Chu juga mengatakan bahwa anak buahnya kemungkinan bisa bermanfaat oleh Lee di suatu saat nanti. Lee pun hanya terdiam. Ia heran mengapa muridnya mempunyai kebiasaan aneh, yaitu menampar diri jika memiliki kesalahan.
Kalau Bang Kim sih heran sama nih MC guys, ngapa si MC ini ngotak dan songong banget gitu. Oke lah lanjut. Nona Chu pun lanjut memarahi anak buahnya dan menegaskan bahwa tugas mereka di masa depan haruslah melindungi dan mendengarkan segala ucapan dari Guru Lee. Mereka yang penuh dengan ketakutan pun segera pergi dan mengiyakan perintah dari Nona Chu. Di sisi lain, Suwang di dalam hatinya bergumam karena terlihat bahwa Nona Chu sangatlah menghargai dan menghormati Lee. Suwang yang selama ini berpikir bahwa Lee adalah budak dari Nona Chu pun terbantahkan setelah melihat kejadian ini. Nampak Saokun mendekati Nona Chu dan memberikan salam hormat kepada Nona Chu. Saokun berterima kasih atas tindakan Nona Chu yang telah membantu Lee dari masalah. Saokun juga memberikan informasi kepada Nona Chu bahwa hari ini Dewan Redaksi akan mengumumkan kepala sekolah yang baru dan meminta kepada Nona Chu untuk menyaksikan pengangkatan kepala sekolah baru jika tidak sibuk. Namun Nona Chu heran, ia bertanya kepada Saokun apakah ia benar tidak tahu siapa kepala sekolah yang baru dan siapa manajer sekolah terbesar. Tiba-tiba Direktur Ma datang dan seolah mengetahui segalanya. Direktur Ma tersebut mengatakan bahwa ia sangatlah tahu calon dari kepala sekolah yang baru dan kemungkinan semua orang telah tahu. Dan untuk manajer sekolah terbesar adalah sosok misterius yang tidak pernah menampakkan sosok wajahnya, sehingga semua kegiatan diwakilkan oleh ayahnya Saokun. Direktur Ma juga menambahkan bahwa Lee adalah pembantu di sekolah, bahkan ia bukanlah guru menurut Direktur Ma. Mereka tidaklah harus menghormati Lee. Mendengar teori liar dan ucapan yang sangat-sangat membuat gurunya sakit hati, Nona Chu sangat marah dan kemarahan Nona Chu ditahan oleh Lee. Dan Lee berjalan mendekati Direktur Ma dan berkata bahwa Direktur Ma telah bekerja selama 20 tahun. Selanjutnya Lee mengatakan bahwa Direktur Ma mulai saat ini dipecat dan harus pergi sekarang juga. Direktur Ma membantah dan memarahi Lee karena seorang Lee hanyalah orang magang di sekolah dan tidaklah berhak memecat seorang direktur. Dan tamparan bertubi-tubi dari Lee pun mendarat ke pipi Direktur Ma. Dan semua orang terkejut melihat tindakan Lee yang barbar. Saokun pun teriak memarahi Lee dan berkata kepada Lee untuk tidak bertindak sesukanya. Tiba-tiba kakek Xiaosu pun datang bersama beberapa orang. Dan Direktur Ma pun langsung menghampiri Direktur Yang. Sambil memegang kaki Direktur Yang, Direktur Ma mengadukan tindakan Lee, seorang pria magang yang kurang ajar. Namun permintaan dari Direktur Ma itu dialihkan oleh Direktur Yang. Direktur Yang berusaha memperkenalkan sosok manajer terbesar misterius itu yang ternyata adalah kakek Chu Tianzeng atau dengan panggilan kakek Xiaosu. Namun kakek Xiaosu mengabaikan mereka semua. Ia malah berjalan mendekati Lee dan juga memberi hormat serta siap menerima hukuman dari Lee. Epic nggak tuh? Dari semua remahan rengginang ini nggak ngehargai Lee, tapi yang orang terkaya malahan sangat hormat sama si Lee ini. Oke lanjut, singkat cerita, kakek Xiaosu pun mendeklarasikan kepada semua para guru dan pejabat sekolah bahwa presiden atau kepala sekolah berikutnya adalah Lee Xiaofan. Semua para guru dan staf sekolah bertanya-tanya tentang hal yang terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa guru magang yang sebelumnya dianggap gila ternyata adalah kepala sekolah. Tidak hanya guru, ternyata Saokun juga protes kepada ayahnya. Mengapa status tersebut bukan diberikan kepada dirinya, namun kepada orang lain? Ayah Saokun yang memang bukan siapa-siapa memperingati Saokun untuk tidak banyak bicara karena keputusan sudah bulat. Kembali ke kakek Xiaosu. Kakek Xiaosu menjelaskan bahwa mereka akan membeli kembali saham sekolah dan saham yang mereka beli akan disumbangkan kepada Tuan Lee.
Dengan pernyataan itu, maka sekolah ini mutlak milik Tuan Li, ucap kakek Xiaoshu dengan tegas. Semua yang hadir di dalam ruangan itu nampak panik. Mereka merasakan ketidakpuasan dalam keputusan yang diberikan oleh kakek Chu. Ya, nambah lagi sosok yang paling nyesel yaitu Suang. Dari tadi kita diliatin kalau Suang ini nampaknya nyesel semua perlakuan dia kepada Li. Ya, apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, jalanin aja tanpa disesali ya guys. Oke, sampai sini dulu nih part 5-nya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin uploadan selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.